Ya, kalau aku pribadi tuh kayak minta, walaupun itu hak, ya sama aja mungkin kayak kita ngutangin orang dan orang itu nggak nyaur gitu, nggak apa ngembalikan gitu waktunya tuh ataupun lama nggak pura-pura lali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya aja, sehat selalu. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari kedepannya lebih baik lagi. Kita saling mendoakan dan semoga apa yang kita kerjakan itu dipermudah selama itu baik. Kemarin sebenarnya aku tuh sudah tanggalnya ke sini, aku masuk Hong Kong ke rumah bos itu kan tanggal 10, tapi gajiannya terlambat. Ya itu pusing juga ya, gajian terlambat dan kita punya penghasilannya cuma dari situ. Dan misalnya kayak gaji yang kemarin kemarin gitu nggak mungkin saya tampung di sini gitu ya, pasti ya selain untuk kebutuhan, terus selain itu di sini secukupnya saja, soalnya takutnya kalau kita megang uang banyak-banyak nanti lupa akan tujuan. Nah di sini kan banyak banget baju, misalnya cuman 50 atau berapa atau itulah, tergiur dengan barang-barang yang menurut kita tuh waktu kita masih di sini tuh kayak murah lah, segini aja beli lagi segini aja beli gitu, belinya tuh nggak apa-apa nyenangin diri sendiri mungkin satu dua gitu ya kan, tapi kalau istilahnya itu bukan kebutuhan yang penting dan nggak pengen beli tapi karena ada uang pengennya beli, itu menurut aku kita harus bisa mengendalikan itu karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Nah hari ini tuh sudah terlambat satu hari dan sebelum hari ini aku meminta gajian bos lupa, aku mengingatkan itu kemarin sudah, aduh wajahnya tuh aku lesu gitu ya, gimana ya, aku pengennya tuh juga cepat menerima, terus karena ada butuh juga, dan di dompet aku tuh cuma ada 100. Kayak yang buat kita bahagia, yang buat kita senang semangat itu apa sih, kerja di sini kan ya gaji, karena tujuan kita ya seperti itu, apa cari tabungan dapat gaji gitu ya kan. Terus gajinya telat ya, majikan-majikanku dulu telatnya tuh lama banget ya. Terus habis itu harus ngingetin juga, terus kadang diingetin tuh nggak langsung dikasih. Itu aku pernah yang dulu-dulu itu nggak langsung dikasih, jadi kayak endingnya tuh kayak gimana ya, mau marah ya gimana, nggak marah tuh hati tuh jengkel gitu loh. Ya udah akhirnya aku beranikan, itu pun semalam udah aku, suamiku tuh bilang gini, ya kan dia cerita namanya juga suami istri, ya aku telat nih gaji gitu. Terus habis itu udah sabar dulu lah, mungkin ini ujiannya gitu ya kan, sehari itu. Dan aku nggak mau nanti suatu saat tuh bosku tuh telat dan sementara aku membutuhkan itu gitu, setiap gaji itu telat jadi kebiasaan gitu loh. Dan sementara aku nggak megang uang yang lebih gitu, nggak pernah megang uang yang lebih gitu loh ya, cuman buat libur beberapa gitu udah, itu aja sama kebutuhanku yang di sini. Terkadang aku juga jajan kan, beli buah beli apa yang aku suka gitu di samping uang libur itu istilahnya. Jadi ya itulah kadang tuh kurang gitu ya. Mau minta itu hak, hak kita ya kan, hak kita, tapi tuh mau keluar tuh aku mikirnya lebih ke nanti bosku malu nggak ya aku ingetin, terus nggak, aku lebih memikirkan dianya gitu loh. Terus akhirnya udah aku tadi pagi tuh minta, ya dia kasih. Awalnya tuh apa, karena bosku tuh kan pinjam buku masakan tuh, tanggalnya kan sudah tanggal 11 sebenarnya hari ini kembaliin, terus aku bilang ini sudah tanggal 11 bukunya harus dikembalikan. Nah itu aku juga berpikir bahwa bosku itu akan ingat dengan gajianku, dan gak ingat juga, udah aku diamin aja. Terus dia tuh kayak aku denger kayak itu pulpen tetek gitu kan itu di dalam, terus itu nulis nulis untuk apa namanya, kayak minta perlama pinjem buku ini gitu loh, jadi nanti mengembalikan nggak tahu sampai tanggal berapa gitu, bisa ya seperti itu. Nah setelah itu kok tetap nggak ngasih aku gitu ya, ya udahlah aku beranikan, ini juga penting karena ya uh, untuk apa, usaha aku sama suami gitu. Jadi gini guys, kalau suami istri itu mana yang ada, selama itu suaminya bener lah,
nggak ngejer, tapi aku tuh lebih harus tepat sasaran gitu, harus tepat amanah gitu. Ya akhirnya digaji alhamdulillah, tapi ya itu aku harus ngomong dulu. Dan sebenarnya gini ya, kalau aku pribadi tuh kayak minta walaupun itu hak, ya sama aja mungkin kayak kita ngutangin orang dan orang itu nggak nyaur gitu, nggak apa ngembalikan gitu waktunya tuh, ataupun lama nggak, pura-pura lali atau gimana ya guys ya, nggak ngerti pokoknya kayak gitulah, itu nggak dikembalikan. Nah itu mau minta tuh kayak sungkan ya, seperti itu rasanya tuh, seperti itu guys kalau minta gaji ke majikan. Tapi ya itu sudah dikasih cek. Nah habis dikasih cek itu tadi tuh kan, hari ini kan bosku lagi keluar, jadi aku disuruh ngambilnya tuh besok. Terus ya aku bilang nggak bisa gitu, ya udah kasih aja cash, nanti kan aku ke pasar lah, aku kirimnya uang itu ke pasar. Karena perjalananku sama suami itu memang semuanya dari nol, dan memang jerih payah kita berdua, kita nggak mau menyusahkan orang tua ataupun siapa. Ya itulah namanya perjalanan hidup, sitik-sitik bareng-bareng kayak gitu. Yang bilang bahwa aku itu dulu tuh bisanya tuh minta barang-barang yang murah, yang itu yang tahu suamiku, dia tahu apa yang ada di aku gitu, tapi di dalamnya yang ngerti ya cuman aku sama suami. Bahkan suamiku kaget karena ya seperti itu. Jadi aku kadang tuh suami tuh kayak gini ya, aku tuh nggak mau bilang gitu, nggak mau bilang untuk usaha ini, dia tuh pengen berusaha sendiri gitu loh. Karena apa gitu, dia tuh tahu bahwa aku tuh seneng nabung, ya nabungnya sebenarnya untuk ya kita bareng, bukan untuk aku sendiri, tapi seneng kayak di tabungan tuh ada gitu loh guys, nabung-nabung gitu. Aku nggak mau mengganggu itu gitu suamiku. Jadi istri itu yang pengen bareng-bareng kita gitu. Bener aku seneng nabung, tapi kalau kamu bisa lagi usaha gitu kan, dia mengerjakan itu yang terpenting, konsisten dan memang tenanan gitu loh. Terus sampean tuh bisa enak gitu, mana yang ada gitu. Jadi sama suami istri tuh kayak gitu, ini kan juga untuk kita gitu, aku nabung juga untuk kita gitu, sama aja, sama juga gitu, berusaha untuk aku juga, kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada, jangan mikir kayak nggak enak gini gitu gitu. Aku sebenarnya gini, yang dulu itu yang mau merantau itu sebenarnya suamiku, tapi aku nggak bolehin karena dia yang sudah bisa di rumah, ngapain aja sudah bisa lah istilahnya kayak gitu ya. Aku kendalanya ya kebanyakan tuh kayak di komunikasi, mungkin komunikasi kalau sekarang ini lumayan mungkin bisa sih gitu, mungkin nggak tatak malu sama orang itulah dulu gitu, tapi kayaknya itu aku bisa ngatasi ya. Itu yang harus aku pelajarin, yaitu untuk tatak ke kendaraan guys ya, itu kan penting banget. Aku ke rumah mama gimana, terus aku mau ke misalnya ke Tulungagung kota, itu aku takut ya, itu masih takut, nggak tahu kenapa takut rame itu loh. Untuk mengendarai itu nggak tatak, ada yang kayak aku nggak sih gitu, sebenarnya ada ojol ada apa gitu, tapi kalau sering keluar terus selalu manggil gitu kan nggak enak, pengennya sendiri ada sepeda di rumah ngapain juga gitu loh. Nah, makanya ya udah suamiku aja nih yang aku, kamu di rumah gitu, jadi kita harus segera bertindak ini untuk mewujudkan mimpi kita. Karena apa, di rumah itu ya bener katanya orang gini dulu tuh, teman-teman ya pokoknya banyak lah pokoknya orang-orang gitu ya, daripada bikin rumah terus mendingan usaha. Saat itu kita belum punya pikiran usaha yang gimana, tahu usahanya tuh memang di situ suamiku, tapi kan semua itu harus berjalan. Aduh guys, gatel banget ya. Tapi kita usaha di rumah itu beneran, kita harus, menurut aku pribadi ya, sama suami kita kan selalu sharing, selalu habis keluar jalan itu tadi gimana, kita dibicarakan di rumah lagi ini harus gimana, itu kita munyer juga otaknya kayak gitu loh, memikirkan hal seperti itu untuk ya itu untuk penghasilan lah istilahnya. Nah akhirnya kita sudah tahu nih gitu, maksudnya kita saat itu berapa tahun itu ya pernikahan, apa setelah menikah itu bikin rumah itu sekitar 2 tahunan ini loh, 2 tahun, tahun 2021 itu ya aku nikah, lupa deh, 2021 2021 22 23 ini aku 2 tahun ini, berarti 23 ini 2 tahun ini menikah ya, 2 tahun 2 tahun lebih inilah gitu. Nah tapi kan waktu di rumah itu kita dalam pernikahan itu langsung memikirkan yaitu bikin konten, makanya nggak bisa sekonsisten itu dan nggak tahu alurnya, kita masih awam nih gitu loh, makanya
menggunakan sih itu dulu konten saat viral-viralnya LDR dulu kan, cerita kayak gitu kan memang banyak diminati orang. Setelah itu harusnya kita bisa menjalankan, maksudnya kayak bikin konten yang memang ada jalurnya kita, perjuangan kita dalam rumah tangga ini, terus ngapain gitu kan, harusnya gitu. Kita nggak tahu itu gitu loh. Dan ditambah lagi kita bikin rumah kebingungan gini-gini, harusnya itu juga di vlog, kita mentalnya juga belajar saat itu, tapi nggak perlu disesali. Sampai di sini aku tahu sama suami tuh mikir, oh kita nggak tahu ya itu pelajaran kita. Dan pelajarannya apa, yaitu setelah kita tahu sekarang kayak gitu, jadi jangan penyesalan gitu. Tapi apapun itu memang perlu belajar. Kalau nggak tahu ada pelajaran kayak gitu, kedepannya harus gimana gitu ya. Itu menurut aku pelajaran semuanya dalam hidup aku sama suami. Sampai ke detik-detik memang kita sudah was-was nggak ada tabungan seperti itu, udah was-was kayak gitu, tapi kita nggak nyesel. Dan ada yang mikir kenapa sih bikin rumah dulu, itu ada kayak gitu ya, bikin rumah dulu sekarang bingung ya untuk usaha. Gini ya, perjalanan orang tuh masing-masing, ada yang sudah merencanakan dan dia tahu gimana alurnya kerja di rumah gitu. Kita tuh sudah lama banget merantau, aku sama suami lama banget merantau, dan kita nggak tahu seluk-beluknya rumah gimana. Dan itu waktu kita ibaratnya masih remaja, terus kita nggak pernah bergelut yang seperti itu, lulus sekolah aja gitu. Aku lulus SMP, suami lulus SMA langsung ke Malaysia dan ke Korea itu dulu ya. Jadi kita nggak tahu kerja di rumah yang gimana, terus sekarang perkembangannya tuh kayak gimana, pasarannya kayak gimana gitu. Nah itu mikir juga guys gitu. Tapi ya itu uh, kita ambil hikmahnya aja. Kalau mulai dari nol kenapa juga nyesel, nggak ada penyesalan. Kita bareng-bareng, dan suami sama aku itu memang bangun apapun itu memang kita bareng, nggak ada ijir-ijiran yang kayak gitu. Kalaupun membicarakan seperti ini, biar ini menjadi motivasi buat semuanya gitu ya. Nggak ada yang dibebankan atau diberatkan atau enak ya gitu. Suamiku gitu kan, enak ya kamu di rumah gini-gini, nggak enak. Dia memikir untuk gimana majunya usaha, gimana usaha di rumah, dan aku di sini cari modal, dan aku sambil berpikir juga gimana aku mengatur mental aku dan sebagainya itu guys. Dan nanti aku bisa menjadi ibu rumah tangga yang juga aktif, juga bisa mencari nafkah juga di rumah gitu, maksudnya punya usaha kayak gitu, mikir kita gitu. Ya wes lah gitu. Namanya mau gimana pun pasti akan ada apa namanya, orang berkata ini itu gitu. Nah itu juga pelajaran juga, semakin banyak yang bilang ini itu nanti, jadi itu pelajaran juga dari omongan orang-orang. Itu memang kayak gitulah hidup tuh ya kan, kayak gitu hidup. Dulu enggak ya, sakit nangis kayak gitu, mungkin sekarang pun juga masih kayak gitu. Kalau ada omongan kasar ya kayak gitu ya, paling mencampuri dan sebagainya, itu juga sakit juga gitu loh, mencampuri terlalu dalam. Tapi inilah hidup, dan kita gimana caranya berusaha untuk menyehatkan mental kita dari orang-orang yang misalnya ngomongnya kayak gitu, ataupun yang menilai yang gimana, itu bebas gitu loh, hak masing-masing orang. Yang terpenting aku sama suami itu uh, kita selalu kayak ibarat orang tuh sekarang tuh lagi bergandengan tangan, dan kita menguatkan satu sama lain gitu. Aku yakin kok gitu, kita bisa gitu, kita bisa menggapai mimpi kita gitu. Terus yang terpenting tetap berusaha gitu ya. Kalau pernah memikirkan juga untuk pergi merantau bareng gitu. Tapi kita sudah ada rumah nih, nggak bisa ini ditinggal gitu, ini impian ini gitu. Itu impian, makanya nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Karena impianku dari kecil pengen punya rumah sederhana kayak gitu, dan Allah memberikan di luar doaku ya. Meskipun itu nggak segampang itu loh guys, kayak minta terus langsung dikasih itu enggak, yang minta bertahun-tahun, belasan tahun gitu, terus baru terjadilah ini gitu ya. Seperti itulah perjalanan. Yang terpenting semangat aja, saling bahu membahu. Kalaupun siapapun yang istilahnya mencari modal atau gimana gitu, kalau suami istri sudah, yang terpenting di rumah juga amanah, yang di sini juga gitu, saling jaga, saling ingat tujuan berdua gitu aja, jangan menyimpang gitu ya. Kalau menurut aku, saran aku buat yang di rumah, dan ini terkhusus juga buat suamiku, buat aku sendiri juga gitu. Jadi yang penting kita di jalan yang lurus aja lah gitu. Niatnya memang untuk ibadah, kerja juga untuk ibadah gitu aja.
Gak usah tuh apa kayak ya boleh aja dengerin, tapi setelah itu kita kayak rembukan berdua gitu, dengerin omongan orang yang kayak gini kayak gitu gitu. Tapi yaitu kita berdua saling meyakini, meyakinkan gitu ya, biar enggak kepikiran yang gimana-gimana. Nah, untuk kerja kayak gini, untuk suami di rumah kerja banting tulang ya kayak gitu, memikirkan usaha ini gitu, itu nggak mudah juga dari rezeki di rumah. Makanya aku angkat tangan dulu, makanya aku mending aku di sini yang cari gitu loh. Dan suami yang di rumah dia juga nanti ada kurangnya atau gimana, saya bantu bareng lah, memang suami istri kayak gitu ya, kita bareng. Jadi ada yang bilang bahwa itu apa kayak ada, aku tuh kayak kelihatannya tuh dari luaranku itu kayak suka ngentek duitnya suami gitu, suka yang mewah-mewah kayak itu, terus nggak ngerti, terus uangku sendiri eman, uang suami aja yang digitukan tuh pernah kayak gitu ya. Kalau yang belum tahu, yang ngatain ini aku sengaja ngomong, siapa tahu yang ngatain itu juga ngelihat videoku ya, aku kasih tahu sebenarnya kita berdua tuh baik-baik saja, yang nggak baik tuh yang menilai gitu, yang membuat kita ricuh tuh yang menilai, apalagi kayak orang terdekat itu. Jangan bener-bener ya, bener-bener apa, bener-bener membuat kita tuh harus mikir, istilahnya malah kayak ngicir gitu. Kita nggak kayak gitu, dan suami yang tahu watakku, dia tahu gimana aku ngelola uang juga di rumah dari hasilnya suami. Aku sehemat mungkin, aku tuh orangnya nggak boros segitunya, dia tuh tahu, malah dia tuh kagum gitu kok aku bisa segitunya gitu, sampai detail untuk ini untuk itu gitu guys. Jadi untuk bayar listrik tuh biasanya tuh, ini habis bayar listrik nih, untuk bayar listrik ke depan itu aku sudah menyiapkan gitu loh, nabung dikit-dikit waktu di rumah tuh kayak gitu. Jadi untuk bayar bedah nih, apa nih, mobil itu, jadi sudah aku siapkan jauh hari gitu, ada hasil gitu. Jadi untuk makan ya seadanya gitu loh, yang dikorbankan apa ya itu gitu, bukannya ada langsung bayar tepat waktu, apa ini tepat waktu, ya apa ini yang dikorbankan, ada ya kita nggak beli baju, kita apa kayak gitulah, namanya juga orang yang lagi merintis. Dan aku memang suka hidup yang memang ada setelannya kayak gitu loh, yang harus ada perhitungan ya, apa namanya, perhitungan waktu itu, disiplin kayak gitu. Aku tuh seneng yang kayak gitu. Memang kadang suamiku dulu tuh waktu pertama kali ngomong gini, kan masih lama, 9 bulan lagi bayarnya, ini habis bayar nggak apa-apa, yang terpenting nabung aja untuk ini gitu, ini untuk darurat lah istilahnya kayak gitu, itu penting menurut aku. Jadi jangan sampai pas jatuh temponya gitu, nabung tuh penting banget ya. Entah itu kita, makanya kalau dapat rezeki apa langsung aja itu yang cukupnya untuk makan, untuk apa ya udah gitu, harus ada disisihkannya yang nabung, jangan diudik cari lagi gitu loh, maksud aku kayak gitu ya. Seperti itulah hidup guys. Jadi dilihat dari tampilannya aku tuh kayaknya orang yang uh, apa, memberatkan suami, cengeng, pokoknya yang manja-manja yang kayak gitu, salah banget ya. Seperti itu, kita tuh, suamiku yang tahu aku kayak gimana. Semoga apa yang kita usahakan semuanya, dan mbak-mbak yang TKW ataupun mas-mas yang TKI yang lagi berjuang, yang di rumah pun yang lagi berjuang, itu saling bahu-membahu, kerja sama yang bagus sama istrinya, sama suaminya. Semoga dilancarkan, apa yang diinginkan disegerakan, yang baik-baik, pikiran tenang, ayem, hati tentrem gitu. Udah, itu sih sebenarnya yang bikin kita tuh kayak mensyukuri sebenarnya di situ. Berdoanya tuh selalu gitu guys gitu, tapi terkadang ya ombang ambing, hilang arah kayak gitu. Dan semoga kita selalu dalam kesadaran ya, waras gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau lanjut kerja lagi.